planet Baraju. Kapten! Bangun! Bangun, Kapten Papa! Boy, kuasa dua! Aku tak ada masa untuk sembunyi! Panah pembeku! Elemental! Salam perkenalan semua. Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas episode pertama Boy Galaxy Baraju. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari Argentar, di mana setelah menyelesaikan raksasa dan mengambil Ochobot kembali, mereka kini harus pergi ke planet Baraju, yang dimana harusnya sebelum ke sana diceritakan mengenai Codebot kenapa bisa sampai terkena virus dan siapakah yang mengurungnya di sana, karena hal ini merupakan penting sekali di mana Argentar terbentuk. Tapi sampai akhir Argentar kemarin belum dijelaskan sama sekali karena berakhir dengan Adudu yang pergi begitu saja. Kalau tidak dijelaskan sedikit pun memang agak gantung, soalnya ini menyangkut paut ke cerita Gentar yang dimana kan raksasa ini menjadi musuh utama, tapi belum dijelaskan nih bagaimana awal terciptanya. Lalu juga kan Codebot ini terkena virus, apakah nanti bakal disembuhkan virus tersebut, karena ya kalau di komik saja ia sudah kembali normal karena diperbaiki, yang memang Codebot jadi bagian penting dari planet Machina. Soalnya ia yang membuat para robot-robot di sana. Sayang apabila berakhir menjadi rongsokan saja setelah dihancurkan oleh Gentar di akhir episode final kemarin. Jadi harapan admin diselesaikan dulu permasalahan di planet Machina, barulah nanti Boboiboy bisa ke Baraju. Lalu juga chip yang ditanamkan oleh Adudu, mereka kan sudah tahu. Harusnya dicabut saja chip tersebut agar nantinya Adudu tidak bisa mengikuti Boboiboy ke Baraju. Takutnya kesan perpisahannya nanti malah jadi sia-sia saja. Lanjut kita ke kawan-kawan Boboiboy, di mana kan mereka sudah bertolak ke Baraju karena sebelumnya Roka sudah memberitahu kampung asalnya dan sudah mau mengikuti dengan mereka. Tujuannya sendiri agar cepat menyelesaikan misi tersebut, apalagi papa kan sudah tidak sabar ingin pulang mengingat anak istrinya juga menunggu. Tapi memang awalnya Boboiboy ini tidak bisa dihubungi, makanya mereka pergi dulu ke planet Baraju. Saat sudah sampai di sana, mereka kan sempat ingin mendarat ke tengah-tengah perperangan, yang dimana kedua puak ini saling melontarkan batu ais dan batu api. Nah, dengan mereka yang melintas ke tengah pertarungan tersebut, mereka lama-kelamaan ikut terkena lemparan batu tersebut, yang menyebabkan kapal MWS perlahan mulai hancur. Kenapa kedua puak ini saling berperang? Yang memang kedua puak ini sudah lama berperang sejak 100 tahun lamanya saat kedua penguasa mereka mati di tangan Retaka. Jadi ada kesalahpahaman dari kedua puak tersebut, makanya mereka bertarung terus menerus yang menyebabkan konflik berkepanjangan tiada henti. Yang dimana kita sempat lihat mereka kan mendarat dengan darurat, tapi kerusakan fatal tersebut menyebabkan lebih parah daripada sebelumnya. Nah, dari situlah Papa Zola mengirimkan pesan kepada Boboiboy agar datang ke planet Baraju untuk mendapatkan bala bantuan. Mungkin Boboiboy akan merespon dengan datang ke sana untuk menyusul. Kemungkinan besarnya Boboiboy akan teleportasi ke sana lewat Ochobot, dan sesampainya di sana mereka sudah telat, di mana ia akan melihat Papa Zola sudah tergeletak lemas dan kapalnya sudah hancur lebur seperti bangkai. Lalu kemana yang lainnya pergi? Kita sempat diperlihatkan Ying ini berada di luar kapal angkasa, sedang memperlambatkan keadaan. Bisa jadi ia terpental ke puak salju, dan mungkin Yaya juga begitu, tapi terpental ke puak bara. Sementara Feng mungkin diselamatkan oleh Roka. Lalu ia pergi ke kampung ais batu api. Jadi mereka akan terpisah ke tiga tempat berbeda di sini. Lalu nasib Papa Zola sendiri bagaimana? Apakah ia bakal lanjut mengikuti Boboiboy dan kawan-kawan? Ya menurut admin, karena kecederaan dan status Papa yang bukan anggota Atapop lagi, harusnya disudahi perjalanannya karena takutnya tambah tidak aman dan harusnya istirahat saja kembali ke bumi, karena selanjutnya Papa bakal menjadi tokoh utama di movie-nya nanti. Jadi tidak lucu kalau sampai Papa Zola ini mati di Baraju dan movie-nya tidak ada karena kehilangan Papa Zola itu sendiri. Sementara itu, Boboiboy dan kawan-kawan akan menyusul juga dengan ia pergi ke tengah-tengah peperangan tadi yang menyebabkan kapal MWS hancur tadi. Sampainya di sana, mereka juga diserang oleh kedua puak, dan Boboiboy di sini harus berpecah menjadi dua agar menghalau serangan kedua puak, di mana Boboiboy, Blaze dan Gopal akan terpisah dengan Gopal menukarkan ke makanan, yang dimana ini referensi dari komik yang ditukarkan adalah tentara bara, tapi mungkin gara-gara hal itu mereka akan terpisah ke kampung bara.
Lalu sementara itu, Ice dan Quali diperlihatkan mereka akan sedang meluncur dan menembakkan serangan ke batu tersebut. Tapi ya mereka juga bakal terpental ke kampung salju. Jadi mereka akan menyusul Yaya dan Ying yang ke masing-masing kampung. Tapi memang kalau di komik mereka ini tidak terpisah karena kedatangannya bersama-sama. Jadi mereka bertiga di masing-masing perkampungan bakal terbawa oleh kedua puak tersebut. Apalagi di komik yang menyebabkan peperangan mereka terhenti, adanya hujan panas yang membuatkan kedua puak ini takut dan harus membubarkan diri. Yang dimana ini jadi awal mereka akan mencari informasi tentang kuasa asal masing-masing dan bakal menceritakan awal mula penguasa elemental yang bertarung dengan Retaka. Lalu Blaze di sini bakal bertarung dengan pemimpin suku Bara yaitu Panglima Yanari. Pertarungan tersebut memang sangat panas di mana Yanari bisa menghalau tapi Blaze dengan sekuat tenaga sempat melawannya. Lalu untuk Ice apakah bakal melawan juga? Melihat ia juga akan bertemu dengan Mas Gardu di sini, tapi ya kita lihat saja nanti. Yang memang Ying dan Yaya sudah lebih dulu ke sana, mungkin karena melihat kawan-kawan yang sudah sampai, makanya Boboiboy akan disambut di sana karena mereka tahu itu adalah kawan Yaya dan Ying. Tapi ya di sana tidak seperti di komik yang langsung mengganti pakaian yang khas dari kedua puak, melainkan mereka masih memakai baju mereka sendiri sampai pertarungan nanti di puncak bakar beku. Untuk jadwalnya sendiri, Arc Barajo ini bakal tayang pada Sabtu jam 10 setelah Mekamato musim 4 final, yang dimana itu merupakan akhir episode Mekamato sekaligus penutup musim 4. Yang dimana setelah itu akan menyambung ke episode pertama Barajo yang selisihnya 1 jam saja. Jadi nantikan pada hari Sabtu akan ada 2 episode beruntun, yaitu episode 13 Mekamato dan episode pertama Boy Galaxy Barajo. Jadi ini sekaligus mengakhiri Mekamato musim 4 dan memulai Arc Barajo. Jadi Monster benar-benar menyambungkan semua proyeknya pada Monster Hype Train ini. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Boboiboy please! Boboiboy Ice!